Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang paling baik ya. Dan selanjutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara ya, di dalam negeri, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Jangan. Oh iya, aku baru ingat sekarang ada sekian episode ya, 2 atau 3 episode. Saudara kita dari Dubai tidak hadir, kemana? Mungkin kesibuk ya. Insya Allah karena sibuk saja ya, bukan karena sesuatu halangan kesehatan ya. Kalaupun sedang terganggu kesehatannya, maka kita doakan semoga segera Allah beri kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, seluruhnya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku tidak bisa mengucapkan nama kalian satu-satu ya karena begitu banyak. Jadi sekalian saja atur numbah nuwun, thank you atas segala doa-doa baiknya untukku. Dan aku tentunya berdoa semoga Gusti Allah Agung juga mencurahkan kebaikan doamu untukku, juga kembali dicurahkan untukmu, sehingga kita sesama saudara ya saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kopinya menipis. Menipis kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya kajian kita seri yang kedua sekarang. Seri yang kedua. Apakah nanti ini bisa kita selesaikan ya, kita lihat aja. Maka ini masuk seri yang kedua ya. Kita masuk seri yang kedua. Ya, seri yang kedua. Dari penebusan dosa itu mid by Paulus. Jadi Paulus yang memprakarsai dogma penebusan dosa itu ya. Oke. Kita nanti akan membedah surat Roma. Itu panjang ya, cukup panjang, tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa kita selesaikan lah ya. Dari mulai nomor ayat yang ke-12 sampai yang ke-21 ya. Jadi ada berapa ini? Ada sekitar 9 ya. 9 ya, 9-an lah ya. 9-an ayat ya. Sorry, batuknya belum, nggak tahu, tiba-tiba batuk lagi, salah makan gorengan. Kemarin makan gorengan habis banyak. Oke.
Bukan makan penggorengan loh ya, makan gorengan. Kalau penggorengan itu ya wajan itu penggorengan. Kalau gorengan itu bisa pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng gitu. Ya sebetulnya tahu sih ya kalau makan penggorengan nanti batuk. Tapi yang namanya pingin tuh gimana? Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari yang punya Brebes ini ya, Kang Nurkolis. Alhamdulillah saudara-saudara kita dari Brebes ada tambah 2 kalau nggak salah ya. Semoga bisa menjadi wadah silaturahmi, bukan saja tolabul ilmi ya channel ini, tapi juga menjadi wadah silaturahmi. Jadi bukan hanya menuntut ilmu, tolabul ilmi, tapi juga silaturahmi. Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu, salam baru dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk keluarga yang ada di Brebes. Kemudian, nah ini jagoan kita, Kang Norman Fadila. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Semoga Gus sekeluarga dalam keadaan sehat dan diberi banyak kemudahan dari Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati walau 1 detik pun. Ya, dia yang selalu hidup. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan secara umum kenapa orang Kristen tidak mematenkan nama Isa. Oke, sama-sama, aku juga terima kasih. Selanjutnya mohon izin untuk kajian mana yang benar Bible Katolik dan Bible Protestan. Oke, ditunggu aja ya, sedang dalam perjalanan ya, mengikuti urutan-urutannya ya. Insya Allah nanti setelah ini selesai mungkin kita akan menuju ke sana ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya salam hormat dari Balikpapan. Oke, salam hormat juga dari Omah Ngaji Ojo Gelo Pojok Wetan Kota Batu ya, untuk semua keluarga yang ada di Balikpapan. Salam Isra untuk semuanya. Matur nuwun, terima kasih Kang Norman Fadil. Aku itu nama kalian itu ada yang mirip-mirip. Jadi kadang-kadang ini yang mana ya gitu lupa ya. Lanjutnya Kang Al-Fatih. Alhamdulillah Brebes nyimak Tuan Guru. Oke, salam Isra. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Brebes ya. Terkhusus untuk Kang Al-Fatih. Selanjutnya free kick 46. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti salam Isra selalu, salam Isra juga untuk Mun bersama keluarga juga ya. Salam Isra semuanya. Semoga Gus Beti dan keluarga diberi keberkahan rizki yang halalan thayyibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya saudaraku atas doanya. Serta dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku atas doanya. Saya yakin channel YouTube-nya Gus Beti akan berkembang karena isi kontennya penuh dengan manfaat dan everlasting. Waduh, ini yang everlasting ini yang mantap ini, seperti album yang evergreen ya. Selamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi begini Mas, ini sedikit pede aja sih ya. Sedikit pede aja. Kalau analoginya kurang pas ya sudah nggak usah terlalu diperhatikan. Ibarat kajian-kajian kita di sini itu adalah kembang atau bunga, ya. Tetapi Mbak Pepatah mengatakan begitu amat sulitnya, artinya perlu perjuangan. Bagaimana kita mendidik seekor lalar, seekor saja, ya. Jangan terus banyak laler, ya. Seekor laler saja. Untuk dia tahu bahwa
ini tuh bunga, dan bunga itu lebih bagus, lebih harum, lebih bersih, lebih bermanfaat daripada seonggok sampah. Masalahnya di situ. Jadi apakah everlasting? Tentu sebuah harapan. Apakah evergreen? Tentu sebuah harapan. Apakah akan menjadi forever? Tentu sebuah harapan. Namun demikian, aku ingin mengajak kalian semuanya untuk berjuang. Bagaimana kita bisa mendidik lalat-lalat itu, ya, untuk tahu bahwa inilah bunga, inilah kembang. Dan bunga atau kembang itu tidak sama dengan sampah, sehingga lalat-lalat itu mengerti, ya, dan dia akan melakukan sebuah katakanlah metamorfose menjadi bagaimana hidup dalam kehidupan lebah. Itu perjuangan kita, ya. Jangan dipahami kalimatku ya, nanti dipahami ya nggak mungkin lalat bisa jadi lebah, ya itu namanya goblok kamu. Aku berbicara dalam bahasa sastrawi, artinya kehidupan lalat. Dan bukan lalat yang kita tuju, ya manusia, sama dengan kehidupan lebah, itu kan bukan lebah. Jadi maksud bagaimana kita merubah paradigma kehidupan manusia lalat menjadi manusia lebah, begitulah maksudku. Kalau itu sudah bisa, insya Allah mereka akan ke sini. Karena kebanyakan konsumen-konsumen yang ada di Republik YouTube itu lalat semua itu. Lihat aja ya, kalau ada berita yang sensasi padahal ya itu tidak akan menggiringmu untuk sampai kepada jannah, kepada surga. Tapi kan yang nonton banyak banget gitu. Aku sudah berulang kali sih bilang begitu. Cuma kan kita tidak bisa merubah itu kan. Juga bagaimana mereka dalam menghadapi kehidupan ini, tingkat pendidikan, ya itu mempengaruhi lingkungan. Jadi apa yang dibaca kalau itu buku, apa yang ditonton kalau itu YouTube, itu bisa kita memotret orang itu hadir dalam perspektif yang mana gitu, ya. Nah kalau bacaannya bobo terus sama bacaannya dulu zamanku ada Intisari, itu ya beda dong. Dulu majalah paling beken dulu Intisari, majalahnya kecil, tapi itu beken. Nggak tahu sekarang masih ada ya. Segini kurang, ini Al-Quran ini. Kalau segini kebesaran Intisari itu. Tapi kalau yang kalian sudah setengah umur tahu lah ya, Intisari itu dulu aku segini. Intisari itu segini. Dan itu kalau orang sudah bacaannya Intisari lah, kita tahu kerangka berpikirnya ada pada level mana, ya. Karena sudah nggak ada, ya. Begitu juga kalau orang nonton YouTube, tontonannya itu yang mana, itu kita bisa petakan gitu, ya. Oke, itu untuk Kang Mas Riki, dan terima kasih matur nuwun atas apresiasinya dan doa-doa baiknya. Semoga juga kebaikan doamu untukku Allah curahkan untukmu bersama keluarga. Salam Isra selalu untukmu. Oke. Kita lanjut ke kainku ini ya. Habis sholat subuh, waduh, gimana habis sholat subuh, kajiannya mantap. Oke, terima kasih untuk saudaraku kainku yang ada di Borneo ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Selanjutnya jagoan kita Muhammad Bintang Ramadan, semoga selalu betah, selalu eksis, selalu mantap dalam langkah-langkah Islam ya, bersama teman-teman di sini, saudaramu di sini banyak ya. Oke, jangan lagi keblinger seperti waktu-waktu yang lalu, tutup ya. Tutup buku waktu-waktu yang lalu. Sekarang sudah mantap di dalam Islam ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Setuju Gus kalau penebusan dosa dari Paulus ini kacau balau ya. Gimana mungkin jika dosa yang dilakukan Adam tapi anak cucunya yang ikut berdosa ya. Apakah anak umur 1 hari sudah melakukan dosa ya? Dan anehnya lagi, yang percaya Yesus mati di kayu salib akan selamatkan dan masuk surga. Pertanyaan yang tak pernah terjawab adalah apakah Yusuf dan Maria orang tua Yesus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyembah Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab karena memang tidak ada jawabannya dalam Alkitab ya.
Jika tidak pernah, ya memang tidak pernah. Jadi Bunda Maryam dan Pak Yusuf itu tidak pernah menyembah Yesus dan tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Ya. Jika tidak pernah, berarti orang tua Yesus akan masuk neraka karena tak percaya dosanya ditebus Yesus. Nah, ini kebalikannya seperti itu, ya. Sedang dalam Katolik, Bunda Maria tak berdosa. Ini kontradiksi, ya. Itu pendapat saya, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Trims matur nuwun atas komentarnya untuk Kang MBR yang ada di Kemayoran. Lanjut Kang Hermana Nata Wijaya yang ada di Bandung. Kok mulai pilek ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra. Ikut pasang otak. Pasang otak. Itu jargonnya soleha kita itu Kiswati, ya. Semoga ilmu yang didapat bisa nempel selamanya dan dapat mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke Kang Yoyo Kuswoyo, ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Alhamdulillah Jember selalu hadir Tuan Guru. Salam Islam rasional. Oke. Terima kasih, salam Islam rasional juga. Kemudian Sahran Gipari, Kang Sahran ini menyimak 1 jam tayang. Ya, mantap. Hujan baru saja berhenti. Kemudian Ari. Kang Ari. Assalamualaikum, salam Isra untuk kita semua. Saya ini Joelang. Itu loh Gus dari Denpasar. Aku seperti lupa pula nih. Ngopi dulu Gus. Kopinya habis. Kalau Bali itu kan kopinya dari mana tuh? Aku pernah dikirimi. Dari Kintamani, ya. Kopi Bali itu. Nggak tahu satu plastik itu berapa, ya. Oke Gus, lanjut nguping, semangat, makasih, semoga sehat selalu semuanya. Oke, terima kasih juga untuk Kang Mas Ari, mohon dipersori karena seperti aku bilang nama kembar itu banyak. Ini ternyata Joelang, ya, Kang Ari, Beli Ari yang ada di Denpasar. Oke, terima kasih Kang Beli Ari, ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Nanti kan ada yang Ari di Batam itu juga ada nanti. Makanya takut keliru aku. Gelap dan hujan, ya. Semoga noise-nya nggak masuk. Berikutnya, ini soalnya kita Kiswati. Oh, Kang Irman Al-Akbar dulu, ya. Menyimak latar belakang terciptanya konsep penebusan dosa Meet in Paulus masih dari Kerinci Jambi. Mantap. Dilanjutkan oleh Kiswati soleha kita. Alhamdulillah Palu hadir kedua. Salam Isra semua. Mantap. Kemudian Kang Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Jogja, ya. Dilanjutkan Kang Hermas Edison dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dilanjutkan Kang Samsul Yatim, gelar tikar sambil ngopi tengah malam. Salam Isra Gus, salam Isra juga, dan jangan lupa pasang otak. Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus, gimana tengku. Kang Dery Sobirin, ya. Yesus mati, Paulus buka pegadaian dosa. Kacau memang. Siapa yang punya pegadaian, siapa yang menggadaikan, siapa yang menerima tebusan. Jadi repot. Terima kasih Didi, Kang Didi nyimak Gus, ke. Dilanjutkan Kang Rizal Wahyu Rempang hadir pertama Gus. Ini jawara kita selalu nambuhan. Oke, terima kasih. Baru dilanjutkan Kang Mas El Diablo hadir dari Bandung. Ini sudah dijawab dulu, ya. Videonya terlalu lama Gus, 20 menit. Maksudnya satu kajian dibuat 2 video biar banyak yang lihat. Sudah, ini kan berseri. Ini satu kajian, ini 2 seri. Sudah, ya. Sudah. Kalau aku bikin satu kajian 1 video bisa 2 jam ini. Ya, ini sudah 2 seri, ya. Seri kedua. Semoga bisa dipahami oleh Jauri Arianto, ya. Kang Mas Jauri nggak tahu ada di mana ini, ya. Oke, terima kasih untuk Kang Jauri Arianto. Mungkin untuk komen berikutnya bisa disertakan alamatnya tinggal di mana, ya. Apa yang kamu minta sudah dipenuhi, ya. Dijadikan menjadi 2, bahkan bukan 2. Kita pernah bahas sampai ada 5 seri. Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi itu 11 seri, ya. Oke, dilanjutkan
eh, freedom, Tuhan tak berdaya dengan dosa. Adam adalah sumber dosa dan kematian. Orang di bumi hidup karena kutukan. Kristus adalah sumber ketaatan dan kehidupan. Taurat sumber kesalahan Tuhan membuat hukum. Pauluslah yang berani mengatakan Taurat bagai sampah. Salam mesra Pak Guru. Salam mesra. Itu udah kita bahas ya. Yesus meneguhkan, justru Paulus meruntuhkan ya hukum Taurat ya. Videonya sudah kita bahas sekitar 2 tahun lalu. Berikutnya dari freedom kita ke Kang Mustafa Ibrahim. Jika Paulus ngaku rasul utusan Yesus ya, harusnya ada pengajaran Yesus tentang Paulus, alias konfirmasi, alias materai, alias cek kosong Yesus kepada Paulus, agar Kristen kritis tidak asal percaya sama dogma Paulus. Ini sesuatu yang fundamental memang sebetulnya. Artinya Yesus itu tidak pernah bercerita tentang Paulus. Apa kau dinumbuahkan kok atau gimana kok, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi yang membuat Paulus menjadi rentan memang di situ. Paulus itu tidak pernah dinubuahkan. Padahal sudah ada nubuah tentang nabi-nabi palsu, itu sudah ada. Ya. Tapi secara jelas Yesus menyebut Paulus itu tidak pernah. Tidak pernah. Dan mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah berinteraksi. Ya, seharusnya sih kalau teman-teman itu kritis sejak awal mula ketika perjalanan Paulus dari Damsik yang sudah minta izin sama otoritas Roma ingin menghabisi pengikut-pengikut Kristus dan akhirnya berbalik, yang ngakunya menurut dia nih ya, laporannya kan centang perenang itu, nggak kompak laporannya. Baik di Kisah Para Rasul maupun di Kitab Matius tidak sama. Ada yang melihat tidak mendengar, ada yang mendengar tidak melihat. Nah, seharusnya itu kan sama teman-teman Kristen itu harus diteliti dulu, ini bener nggak sih orang ini. Gitu. Masalahnya Paulus terlanjur ngetop sehingga disegani, akhirnya orang terima saja apa kata-kata dia. Coba kita berposisi netral dulu. Ini bener nggak dulu? Kalau benar ya dipakai, kalau nggak ya jangan. Gitu. Ya, karena apa? Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak pernah menyebut satu nama pun Paulus. Ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mustafa Ibrahim yang mantap sekali, dan aku sangat setuju memang begitu kondisinya ya. Aku kira sudah cukup ya, dan kita akan masuk ke tajuk kajian kita. Aku sudah bilang kemarin ya, baca surat Roma, sudah dibaca belum? Kamu akan terhentak ketika di nomor 19 ini. Kalau kamu sudah baca. Tapi kalau kamu dablek disuruh baca nggak baca ya biasa wae. Ya sudah, terserah, itu urusanmu. Aku mau paksa-paksa juga enggak. Karena bisa aku paksa-paksa ya. Aku hanya membangkitkan kesadaran di antara kamu bahwa ikro itu perlu gitu. Ya. Oke, kita mulai. Aku akan baca satu perikop penuh supaya tidak terjadi kesesatan dalam mengambil kesimpulan nanti. Ya. Itu tajuknya adalah Adam dan Kristus. Bukan main, langsung Adam dan Kristus. Ya, kita mulai dari yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi oleh satu orang menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kalimatnya muter-muter nggak karuan ini. Kapan semua orang berbuat dosa? Pada langkah awal saja sudah bermasalah. Kita kan sudah bahas Taman Eden. Episode Taman Eden itu bintangnya, steeringnya itu ada dua.
Tiga. Steering pertama itu ular. Steering kedua itu Adam. Steering ketiga itu Hawa. Ini bintangnya ini, sternya ini. Ster. Taruhlah ular nggak dihitung ya, oke. Orangnya kan ada dua, ada Adam, ada Hawa. Kenapa dia bilang begini? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Lah kapan berbuat dosa semua orang? Gue mau tanya, kapan semua orang berbuat dosa? Coba. Ya. Kapan kok dia bisa bikin semua orang berbuat dosa? Kalau semua orang berbuat dosa, oke. Berarti Yesus juga harus berdosa kan? Karena narasinya semua orang. Yesus itu orang, manusia. Dan Paulus tahu itu. Lalu kenapa disebut semua orang? Yang anehnya lagi, di atasnya itu disebut satu orang. Dua orang, bos, bukan satu orang. Ini ada Adam dan Hawa. Gimana sih? Ya. Oke. Selanjutnya, sebab sebelum hukum Torah ada, nah ini langsung hukum Torah dia. Telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Torah. Nah ini hati-hati baca surat-surat Paulus ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Lihat itu. Kemarin tadi malam kita bahas gambar ya. Di sini keluar lagi gambar ya. Gambaran Allah yang akan datang. Ya. Oke, yang ke-15. Tetapi karena karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, mati ya, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Mulai fokusnya mulai digiring ke Yesus Kristus ya. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa atau satu orang ya, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya, jadi dipisahkan sama dia ya. Bagaimana si Paulus ini menyusun kerangka berpikirnya ya. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi ada apa ini? Penganugerahan, ada penghukuman. Ya tapi tidak apa-apa lah, silakan aja ya. Oke, kita lanjut yang ke-17. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Goalnya ke sana. Ya, goalnya ke sana. Aku minum dulu ya. Bismillah. Oke, aku lanjut lagi ya. Ke-18 sekarang. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Coba.
Satu yang melanggar semua dapat penghukuman, itu kira-kira otakmu bisa nerima nggak itu? Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi satu orang membuat kesalahan semua orang dihukum, satu orang membuat kebenaran semua orang menjadi orang benar. Pertanyaannya, satu orang yang membuat kesalahan itu apakah dia sekaligus satu orang yang membuat kebenaran itu? Di sini jelas tidak. Ya. Kalau yang satu orang membuat kesalahan itu ya, terus semua orang salah, lalu satu orang yang membuat kesalahan itu melakukan kebenaran, semua orang benar, ya itu masih, ya meskipun logik sulit menerima, tapi masih lumayan lah. Daripada ini satu orang ya, kan logika Paulus kan begini, lihat ini, ya, lihat di sini. Jadi kalau nggak baca berulang-ulang kacau ini, karena tulisan Paulus itu memang bulat seperti yang Petrus katakan, ya. Jadi harus hati-hati terhadap tulisan Paulus. Ini kan satu orang ini, ya. Ini berdosa. Ini semua jadi berdosa, ya. Jadi ikut berdosa, ikut nanggung dosa. Nanti kalau satu orang benar, terus semua jadi ikut benar. Makanya kalau pendeta siapa ini, dokter IO ini ya, dalam kekristenan tuh manusia, ini aku nukil bukunya ya. Dalam kekristenan manusia itu nggak dihargai. Karena sehebat apapun dia berusaha untuk hidup dalam ridha Allah, sehingga Allah kasih, Allah yang maha kasih itu yang mereka sebut begitu, tentunya akan memberikan penilaian terhadap seseorang yang benar-benar taat ini, berusaha, itu tidak bisa. Jadi manusia itu tidak berharga dalam kekristenan. Karena apa? Sebaik apapun, sesoleh apapun, selama dia tidak percaya Yesus yang menebus dosanya, tidak diterima. Itu loh. Ya. Jadi ya nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Ngapain juga lu capek-capek hidup soleh sementara lu tolak Yesus sebagai penebus dosa? Nah, gitu loh kira-kira. Tapi kalau dosa lu berapapun banyaknya, ketika lu mau menerima Yesus sebagai penebus dosa, maka dosa lu sudah ditebus. Kira-kira begitu. Ya. Oke, nah sekarang di sini, apakah satu orang yang berbuat salah ini sama dengan satu orang yang berbuat benar? Apakah ini objek yang sama? Jangan-jangan ini orangnya lain, ini orangnya lain. Kan memang lain. Di sini Adam, di sini Yesus Kristus. Kan ya benar. Kalau yang orang yang salah itu kemudian dia juga yang melakukan kebenaran, ya masih maybe yes maybe no lah untuk bisa diterima sebagai kebenaran. Karena dia bilang begini, satu orang salah, semua orang menjadi terhukum. Satu orang benar, semua orang menjadi benar. Masalahnya, yang satu orang salah itu apakah dia yang satu orang benar? Ternyata tidak. Karena satu orang salah itu diproyeksikan ke Adam, satu orang yang benar itu ke Yesus. Padahal kita tahu, seperti kritik awal tadi, di sini dua orang bos, ada Adam, ada Hawa. Bagaimana kok dikatakan satu orang? Itu masalah lagi. Tapi sudahlah ya, tentang satu orang, dua orang itu kita abaikan dulu, yang jelas itu bermasalah. Kita kembali ke sini. Karena ini aku tekankan, nanti bangun dogmanya di sini. Padahal kan seperti apa yang disampaikan Bispati, itu apa yang dipanenin itu berdasarkan dari apa yang dituai. Gitu loh. Kalau dia nggak pernah mau menanam yang baik, bagaimana dia mau panen yang baik? Kalau dia tidak pernah menanam yang baik, ya dia tidak akan panen yang baik. Kalau dia menanam keburukan, ya dia akan memanen yang buruk keburukan itu. Jadi begini, gampangnya itu
Panenan kita itu sesuai dengan apa yang kita tanam, sesuai dengan tanaman kita. Itulah. Jadi nggak mungkin orang yang tanam kita yang panen itu, aduh gebleknya. Nggak bisa begitu ya. Nah di sini masalahnya, kita kembali ke sini ya. Satu orang ya salah, semua itu mendapatkan hukumannya atas kesalahan satu orang itu. Padahal orang ropopo bisa ikut-ikut, tidak punya saham atas kesalahan itu. Begitu juga satu orang benar, maka semua orang menjadi benar. Di sini Yesusnya, di sini Abrahamnya. Kalau misalkan di sini Abraham dan sini juga Abraham, masih mending. Ini sudah lain orang. Di sini Abraham, di sini Yesus. Logika mana yang bisa menerima? Ya, sulit gitu loh. Ya dogma itu begitu, dia melanggar rasionalitas kita. Tinggal posisinya, kalau kamu mau terima, kalau nggak mau ya tolak gitu aja. Ya, dia nggak bisa dibawa ke meja diskusi. Orang dogma itu sebetulnya paksaan juga sih ya. Karena orang dipaksa untuk mempercayai, jangan banyak berpikir, jangan banyak tanya lu. Karena kalau kita ngaji kan, kalau ada yang banyak tanya itu, temannya komentar, jangan banyak tanya lu, gitu ya. Ada lagi yang begini, jangan banyak tanya lu seperti Yahudi aja. Waduh, repot kalau gitu. Ya, oke, sini ya. Nah, sekarang kita ke intipatinya. Intipatinya itu di 19 ini. Ya, apa katanya? Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Coba logikanya gimana? Satu orang yang nggak taat itu harusnya resikonya ya dia tanggung. Kok bisa orang lain yang nggak tahu ikut menanggung dosanya? Ya. Demikian pula ya, kebalikannya tadi ya. Oleh ketaatan satu orang taat ya, semua orang menjadi orang benar. Kan kacau ini. Ya. Ya, satu orang apa ini? Satu orang tidak taat, bangkang itulah ya, daripada tidak taat, bangkang gitu aja. Membangkang maksudnya membangkang terhadap perintah Allah ya. Maka semua orang menjadi berdosa. Semua orang menjadi berdosa. Ini logikanya di mana? Orang yang melakukan kejahatan itu satu orang kok bisa ditimpakan ke semua orang berdosa. Begitu juga sebaliknya ya. Ketika satu orang taat ya, taat ya, ini taat, maka semua orang menjadi benar. Yang taat itu Graito yang taat. Apakah terus bisa misalkan ada temannya yang bernama Rudi jadi benar? Coba. Kita juga heran ya, kenapa penjelasan seperti ini jelas-jelas aksiomatis itu teman-teman kok masih bisa menerima bahwa ini adalah benar, itu juga kita ya heran. Ya. Oke. Di sini ya bangunan-bangunannya ya. Intipatinya dari 12:21 ini di 19 ini. Ketika Paulus membangun dogma sosiologi salib ya, tapi tinggal 2 ayat lagi kita selesaikan ya. Nah, ini langsung ke sini dia. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah, coba. Coba kalau Tauratnya diganti Al-Qur'an atau gimana itu. Ya, jadinya kan tetapi Al-Qur'an ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Itu kan berpikir yang sableng, berpikir yang keliru. Ini juga begini. Tetapi Taurat sebetulnya nggak perlu hukum ini terjemahnya ya. Ini teman-teman LAI supaya tahu. Kalau hukum ya hukum saja, kalau Taurat Taurat saja gitu loh.
Atau Taurat maksudnya hukum gitu ya. Dia kalau gini jadi nggak asik bolak-balik. Tetapi hukum Taurat, nah orang bingung. Taurat sendiri itu hukum, tetapi hukum. Ya. Seharusnya begini, tetapi Taurat atau tetapi hukum lewat Musa, nah gitu. Ya. Ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya, intinya menolak ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau memang regresinya linear gitu, semakin banyak dosa, semakin berlimpah-limpah orang yang merawatnya, maka terus ayo bikin dosa aja yang banyak, apa begitu? Kalau ngikuti teksnya ya begitu, ya. Oke, kurang sedikit. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Ya. Demikian kasih karunia akan berusaha oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Masalah Tuhan udah clear ya, ada Tuhan udah clear ya. Oke. Jadi di sini intinya yang benar ini nggak usah kita bahas ya, yang benar nggak usah kita bahas ya, karena kan kita bahas yang salah ini. Ya, semua orang membangkang maka semua orang berdosa. Kita di situ aja. Mana lapnya ini? Ya, di sini. Di sini masalahnya, mengapa salib itu menjadi berbeda dengan yang diajarkan Yesus di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di 19 ini, Matius itu tidak membagi orang loh. Dia tidak membagi orang. Dia memukul rata satu orang, yaitu Adam, ya. Adam, Kanjeng Nabi Adam ini, ya. Itu bangkang, ini bangkang ya. Maka semua orang berdosa. Semua, ini semua loh ya. Nah, jadi tidak dibagi ini sama Paulus. Semua orang itu berdosa. Ya. Nih. Semua orang berdosa. Ya. Nanti kita lihatnya di sini. Benarkah semua orang itu berdosa? Benarkah Roma 5:12 sampai 21 ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Insya Allah nanti di seri ketiga ya. Ini sudah 43 mau ke 45, nanti ada yang protes kepanjangan ya. Ya sudahlah ya. Tapi bagaimanapun kalau untuk bikin 10 menit ya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang harus kamu ingat, bahwa bagi Paulus ya, semua tanpa kecuali orang itu berdosa. Nih ya, ingat ya. Semua orang itu berdosa tanpa kecuali, karena satu orang yang membangkang, yaitu Adam. Nah, apakah ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Besok kita lihat di seri ketiga. Ya, karena jelas di sini tidak terbagi, pukul rata, semua orang berdosa. Makanya dia memakai istilah menjalar. Ketika dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Itu. Ya. Oke. Di sini kamu bisa tahu, kalau kamu ditanya siapa yang kalau kita pakai bahasa mitbai ya, atau kalau bahasa Sanskertanya ya, prakarsa itu bahasa Sanskerta ya. Aku kurang tahu ya. Sanskerta masuk ke Melayu terus menjadi bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Arubiun masuk ke Melayu menjadi Indonesia. Jadi pertamanya Melayu. Nah, kita nggak tahu ya. Prakarsa itu apakah bahasa Sanskerta ya, tapi sudah menjadi bahasa kita. Kalau kamu ditanyai siapa atas prakarsa siapa,
di dalam kekristenan itu ada dosa waris gitu ya. Bentar siapa ini? Ya. Maka kamu jawab Paulus. Cikal bakalnya di mana sebagai argumentasi dalilnya kan harus ada. Ya ini. Kamu harus bisa jelaskan ini. Nanti menukik di mana? Di ini. Terus kamu jelaskan intinya. Ini yang jadi masalah. Paulus memukul rata semua orang berdosa. Karena dosa waris dari Adam menjalar kemana-mana. Perhatikan ya. Semua orang berdosa. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan besok. Apakah pernyataan Paulus semua orang berdosa itu bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah? Besok akan kita lihat di seri yang ketiga. Ya, sementara sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga sholat, jaga Al-Quran. Jadi bingkai hatimu, bingkai keimananmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Tentunya kita berharapkan mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya. Di seri yang kedua ini sudah terkuak ya, di mana pada surat kiriman Paulus ya yang ke Roma, itulah sebagai cikal bakal dia membangun soteriologi salib. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.